Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ketua RW dan juga sebagai tokoh masyarakat di lingkungan RW 08 dan juga sebagai pegiat budaya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Ketua DPRD Kota Bekasi, yaitu Bapak Haji Edi SOSI. Saya berharap dengan adanya reses ini bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat, khususnya masyarakat Keranggan, umumnya juga wilayah RW 08. Saya berharap ada keterpihakan dari Dewan ataupun dari pemerintah Kota Bekasi, keterpihakan terhadap kebudayaan yang ada di wilayah Keranggan. Dan juga saya juga berharap ada peluang untuk istilahnya membangun sebuah SMP, karena di wilayah RW 08 ini, khususnya di wilayah Jatirangga, belum adanya sekolah SMP negeri. Nah, mungkin udah ada sekolahnya, tapi belum adanya bangunan atau gedungnya. Jadi saya mohon kepada istilahnya Bapak Haji Edi selaku Ketua DPRD membantu mendorong istilahnya untuk segera merealisasikan terbangunnya sebuah SMP di Kelurahan Jatirangga. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Edi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Apandi, Lurah Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Hari ini menghadiri kegiatan Reses 3 Pak Haji Edi SOSI, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi. Alhamdulillah hari ini kegiatan reses berjalan dengan baik. Adapun tadi usulan-usulan masyarakat terkait dengan adanya pendirian sekolah SMP dan juga usulan-usulan terkait infrastruktur, beliau kemudian menyambut baik dan akan mengusulkan melalui pokir beliau. Dan terkait dengan kegiatan budaya di Jatirangga juga beliau mengapresiasi, kemudian juga mendukung tetap Jatirangga ini melestarikan budaya, tidak hanya budaya lokal, tapi kita juga ingin dikembangkan ke tingkat provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rujuk, kita jumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama dengan DPRD Kota Bekasi dalam agenda reses sidang masa 3 ya, sidang 3 ya, sidang 3 tahun 2022. Kita akan berbincang dengan salah satu wakil ketua DPRD Kota Bekasi, wakil ketua 2 Haji Edi dari fraksi Golkar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sehat, Lukman, sehat Bang? ya? Alhamdulillah, Bang, sehat. Nambah ganteng, nambah cerah. Amin. Terima kasih. Pak Haji, ini kan menarik nih. Kita reses di tempat yang penuh dengan sejarah, tempat budaya ya. Apalagi di sini sudah mendapat pengakuan dari pemerintah Kota Bekasi sebagai rumah budaya Olotarta Bolo ya di sini. Pak Haji sendiri beberapa momen reses ini mengangkat isu tentang budaya baik di Jatisampurna maupun di Jati Asih begitu kan. Apa sih pesan yang ingin Pak Haji sampaikan bahwa ada apa dengan budaya di Kota Bekasi begitu? Ya, terima kasih Bang Lukman. Ya. Yang ingin saya sampaikan yang pertama bahwa budaya ini bagian dari kehidupan kita ya. Betul. Tidak bisa lepas budaya. Dan tentu kenapa saya melaksanakan reses di tempat-tempat yang bersejarah ya. Ini semata-mata adalah yang pertama ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat Kota Bekasi bahwa di Jatisampurna ini memang memiliki kearifan lokal yang luar biasa. Betul. Ya. Betul. Yang tentu beberapa hari yang lalu
Pak Gubernur juga hadir, kemudian juga Pak PLT Wali Kota hadir, dan masyarakat juga banyak antusias menyambut Gebyar Budaya itu. Saya kira luar biasa. Dan tentu pesan yang ingin saya sampaikan dalam reses ini, bagaimana kita tidak mudah melupakan sejarah-sejarah yang ada, budaya-budaya yang ada di Jati Sampurna, ya, termasuk bagaimana melestarikan rumah adat, rumah panggung seperti ini, yang tentu ini adalah rumah di mana dulunya masyarakat Kerangan khususnya, mungkin hampir sebagian besar rumahnya seperti ini dulu. Rumahnya seperti ini ya? Ada paseban seperti ini, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, di Keranggan khususnya Jatirangga ini kan sebagai kelurahan budaya. Ya. Pak Haji sendiri kan besar dan kecil dari mulai lahir, kemudian sampai dengan saat ini menjadi wakil rakyat. Tahu betul nih bagaimana Jatirangga ini begitu. Ya, saya besar dan tentu lahir di Jati Sampurna, ya. Makanya saya merasakan betul bagaimana rumah-rumah seperti ini menjadi tempat tinggal kita. Gitu loh, ya. Kalau kemudian perkembangan sekarang sudah luar biasa, ya tentu yang ingin saya sampaikan, zaman boleh berkembang, boleh berubah, tetapi tentu kearifan lokal warisan leluhur kita jangan sampai musnah. Betul, gitu. betul. Intinya itu jangan artinya sampai ini tetap hilang. terjaga otentik ya, aslinya seperti ini begitu ya. Ya, saya kira ya mendekati seperti inilah. Oke. Mungkin suasananya kalau dulu kan tidak ada belum ada bangunan yang dari tembok-tembok, ya. Kayu semua kalau dulu ya. Kayu seperti inilah. Jadi ini udah ada sedikit percampuran lah ya dari semen atau batu gitu ya. Nah, dukungan dari DPRD sendiri Pak Haji terhadap mungkin kebudayaan di Kota Bekasi, apakah sudah maksimal atau mungkin akan didorong lebih lagi nih, baik dari sisi anggaran, kemudian tadi untuk lahan sendiri begitu. Ya, saya kira kita konsen juga ya terhadap budaya-budaya, bahkan kalau tidak salah kita ingin mengusulkan perda tentang budaya juga. Oke, betul. Ya. Pansus 32 kalau nggak salah kemarin ya. Ini Pansus 32 sudah bekerja saya kira terhadap pembahasan itu. Betul. Ya. Ini memang sekali lagi kalau bicara penganggaran, hampir semua kawan-kawan DPRD sepakat lah terkait dengan kearifan lokal yang ada di Kota Bekasi, ya, khususnya di Jati Sampurna ini. Kita berharap memang ada keberpihakan anggaran ke kearifan-kearifan lokal yang ada seperti ini ya. Seperti pemeliharaan rumah adat, kemudian juga pemeliharaan situs-situs bersejarah yang ada di kita, ya. Ini juga menjadi bagian yang menjadi konsen kita anggota DPRD, apalagi saya dengan beberapa kawan-kawan tentu juga dari dapil sini, ya. Betul. Ya. Ada saya, ada Pak Anim, ada Pak Boyo, kemudian juga ada Bu Amina, kemudian ada Bang Pandi, ada Bang Haji Derajat, Bang Latu. Ya, 7 orang ini tentu saya kira juga kita memiliki semangat yang sama, ya. Kita sepakat bahwa bagaimana caranya generasi muda ini supaya jangan lupa akan sejarahnya, ya. Itu budaya-budaya seperti ini yang harus kita konsenkan di anggarannya, gitu. Oke, siap. Nah, tadi panjang lebar kita bicara budaya, tapi dari reses sendiri kan ada usulan beberapa mungkin yang disampaikan dari masyarakat. Apakah tetap infrastruktur menjadi usulan utama, atau mungkin tadi sempat juga ingin dibangun sekolah nih, walaupun sebenarnya SMP 58 sudah ada, ya. Ya, memang di Jati Sampurna ini ada beberapa SMP yang belum memiliki gedung, ya. Salah satunya adalah Jati Rangga ini, kemudian juga ada Jati Ranggon dan ada Jati Raden. Betul. Yang belum memiliki gedung sekolah SMP, ya. Ini menjadi tugas kita bersama, ya, eksekutif dengan legislatif, bagaimana caranya supaya ini segera mungkin ada, ya, gedungnya ini segera mungkin ada supaya pembelajaran itu maksimal prosesnya, gitu. Harapan kita sih ya kita mendorong secepatnya untuk bisa sesegera mungkin pemerintah memberikan kepastian terhadap adanya gedung sekolah baru tadi, ya. Baru itu. Oke. Tapi untuk tidak keberadaan juga, ya, Bang betul. Lukman,
tentu sarana kesehatan juga kayak puskesmas ya. di Jati Rangga dengan Jati Raden ini yang belum ada puskesmas ya. Oke. Kita juga berharap ini menjadi konsen kita. Jati Rangga tadi sudah disampaikan bahwa lahannya sudah ada, Sospasum tinggal penganggarannya saja yang mungkin 2024 atau 2023 nih? Kalau 2023 kan nggak salah kejar ya? 2002 ya ada di Bandek ya. Ada ya? Bantuan daerah kalau tidak salah itu yang akan membangun Oke. puskesmas itu, Bang. Jadi 2 kelurahan yang puskesmas menjadi fokus di Jati Sampurna ini ya? Iya. Oke. Kemudian kalau Dan bicara kita juga berharap di Jati Sampurna ini kan sudah ada rumah sakit tipe D nih. betul, ya. betul. Jadi nggak usah jauh-jauh ke RSUD ya? Kita berharap di sarana dan prasarananya dilengkapi supaya bisa naik Tipe C? kelas ya, jadi tipe C yang kemudian pelayanannya tentu lebih maksimal sesuai dengan tipenya itu. Oke. Nah itu kawan rujuk harapan dari Pak Haji Edi agar kesehatan juga menjadi prioritas beliau nih ya. Ya. Jadi masyarakat Jati Sampurna ya mohon maaf mungkin kita berharap sehat semua. Tapi kalau mungkin ada yang mungkin tadi butuh perawatan nggak usah jauh-jauh ke RSUD Cam, tapi di sini juga ada gitu kan? Ya itu harapan kita. Harapan kita pemerintah hadir dan ada ketika masyarakat yang membutuhkan, yaitu tadi sekolah, kemudian kesehatan, kemudian sarana-sarana kebudayaan, ya, pendidikan tentang kebudayaan juga ini menjadi bagian yang menurut saya harus konsen kita bersama. Betul. Ya, karena pembangunan ini kan di samping pembangunan infrastruktur yang banyak diusulkan oleh masyarakat, juga kita berharap bagaimana caranya masyarakatnya aware terhadap hasil pembangunan juga. Betul. Menjaga juga gitu ya. Menjaga, jangan sampai apa yang sudah kita usulkan dirawat, kemudian betul. pemeliharaannya kurang. Betul. Ini kan, menurut saya juga hal yang penting. Tapi kayaknya masyarakat Jati Sampurna aware banget nih kayaknya. Ya kan? Bangun misalnya jalan udah diperbaiki nih, dijaga ibaratnya nggak bertahan lama juga begitu kan Pak Haji? Ya, saya lihat sebegitu. Iya siap. Pak Haji, kalau infrastruktur di sini penerangan jalan juga udah maksimal belum di sini? Saya kira kalau bicara maksimal belum ya. PJU ini memang harus hadir di Jati Sampurna ini. Secara keseluruhan 5 kelurahan ini kan banyak ya. Ada mungkin sudah masuk beberapa persen, tapi lebih banyak yang belum masuk kelihatannya. Harapan kita juga dinas terkait ini bisa merealisasikan pembangunan PJU nih, tiang-tiang penerangan dan yang lain-lainnya. Karena ini bagian yang urgen juga. Betul. Ya. Tadi juga kami tim rujuk sempat mau arah ke sini lokasi reses di jalan utama juga masih belum terlalu maksimal gitu penerangan gitu ya. Ya, makanya kita berharap mudah-mudahan PJU bisa hadir dalam rangka memaksimalkan penerangan di Jati Sampurna terutama. Betul. Nah, baik. Nah, hari ini tanggal 28 Oktober Pak Haji. Momentum Hari Sumpah Pemuda. Nah, ya. Mungkin Pak Haji ada pesan nih buat generasi muda bahwa ayolah teman-teman muda, ayo kita sama-sama bangun Kota Bekasi yang tercinta ini gitu kan, agar lebih baik lagi ke depan gitu. Ya, tentu yang pertama saya juga mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober ini. Ini adalah momentum besar ya, karena tentu peran pemuda juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Tentu keberhasilan sebuah daerah pembangunan dan juga ya, negara itu tentu tidak bisa lepas juga dari peran pemuda. Oleh karena itu saya menghimbau kepada kawan-kawan muda untuk mari bersama-sama kita bisa hadir di semua lini, baik di dunia politik, kemudian pendidikan, kemudian juga kesehatan, kemudian juga pembangunan. Itu peran-peran pemuda sangat dibutuhkan. Ini bisa dibuktikan dengan banyaknya minat anak-anak muda terhadap politik, antusiasmenya juga terhadap politik ya, baik itu melalui terjun langsung ataupun melalui dunia informasi ya. Saya kira ini juga suasana bagus lah untuk ke depan Kota Bekasi. Jadi anak muda jangan ibaratnya khawatir atau takut dengan politik ya. Oh iya, justru begini, justru anak-anak muda itu harus hadir karena ini kan regenerasi ya, regenerasi. Tentu peran anak-anak muda kalau sudah disiapkan semuanya nih, modalnya ya harus masuk. Modal dalam artian wawasan, kemudian juga kesiapan dan yang lain-lain. Ya memang kawan-kawan muda memiliki peran penting lah. Termasuk mengisi kemerdekaan ini juga kan salah satunya yaitu bagaimana generasi muda ini bisa memaksimalkan perannya ya. Apalagi sekarang kan eranya era digital ya, yang aksesnya cepat banget ya, yang tentu memerlukan kinerja otak yang cepat, fisik yang kuat, dan itu
tidak lepas daripada citra anak muda. Iya, Pemuda iya, kan iya. ya sehat badannya, Betul, kemudian betul. cerdas otaknya, ya kan. Iya. Kemudian keinginannya banyak, Betul. harapan-harapannya banyak, cita-citanya banyak. Nah, kalau tidak masuk ke ruang-ruang yang tentu sudah disiapkan oleh pemerintah, saya kira juga tentu akan kurang efektif. Betul. Jadi jangan bukan ide aja, Iya. tapi aplikatifnya gitu ya. Masuklah ke dunia politik, jangan tabu. Oke. Kemudian juga ke dunia-dunia yang tentu di sana ruangnya ada untuk kawan-kawan muda, masuk. Betul, betul, Masuk. betul. Ya, termasuk saya juga salah satu yang tentu kalau boleh dikatakan masih muda, ya kita berjiwa muda. Betul, betul. Ya. Sebenarnya bukan dikatakan muda, masih muda betul ini. Walaupun sebenarnya udah 3 periode ya. Oh, belum. 2 periode ya di DPRD ya. Amin, mohon doanya. Secara face kalau rujuk beliau nih awet muda betul nih. baik. Nah, ini juga kan kita seperti kita ketahui ya, bahwa kondisi kesehatan saat ini masih dalam kondisi Ya. tidak baik-baik saja gitu kan. Ya. Covid sebenarnya sudah landai gitu kan. Kemudian kemarin sempat ramai juga kasus gagal ginjal akut anak. Oh gitu. iya, iya. Nah, mungkin untuk sebagai wakil rakyat, pesan kepada para orang tua nih, Iya. mungkin ibu-ibu lah gitu, supaya mereka juga nggak usah khawatir, pemerintah akan hadir juga begitu terhadap kondisi ini, dan Kota Bekasi insya Allah akan lebih baik lagi menghadapi atau struggle lah untuk adanya kasus gagal ginjal ini gitu. Ya, saya kira tentu ini menjadi perhatian kita bersama ya. Tidak hanya yang ada di Kota Bekasi, saya kira ini menjadi kasus nasional. Nasional, ya. betul. Gagal ginjal di anak ya terutama itu. Ya tentu harapan kami mengimbau kepada masyarakat kami tentu untuk tidak sembarangan memberikan Obat? tentu obat Oke. juga, kemudian juga dijaga makanan dan lain-lain yang tentu ada indikasi ke arah sana, ya kalau bisa dihindari gitu. Betul. Dan tentu peran pemerintah juga saya kira sangat penting ya, karena ketika sudah terjadi maka tidak ada cara lain selain ditangani. Betul. Nah, kalau kemudian ini menjadi permasalahan yang mengharapkan penanganan cepat, dan tentu kita kan memiliki anggaran yang Untuk kesehatan, namanya biaya, dia bisa kemungkinan nanti masuk kepada kejadian yang luar biasa yang pada akhirnya nanti bisa masuk ke pendanaan Darurat gitu ya? Iya, dana tidak terduga, Oke, kegiatan saya BTT ya? pikir kita akan support lah. Oke. DPRD ini akan dorong selama memang itu betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Oke, Kita siap. harus hadir di sana. Terutama dinas kesehatan harus inovatif ya. Betul. Harus inovatif. Jemput bola, jemput gitu. bola di masyarakat mana yang kira-kira ada informasi terkait dengan kejadian itu, jangan diam. ya. Betul. Tentu kita juga berharap partisipasi aktif dari masyarakatnya, RT, RW, Untuk melapor tokoh ya. agama, tokoh masyarakat, kemudian juga para kader-kader posyandu, kader-kader kesehatan ini jangan terlena ya. Kalau di wilayahnya kemudian ada yang mendekati ke arah sana, ya sesegera mungkin dilakukan komunikasi supaya pemerintah di sana hadir. Saya yakin lah pemerintah memiliki konsen terhadap hal-hal yang tentu menjadi kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan di bermasyarakat berbangsa ini. Oke. Saya Kayaknya kira- kalau ngobrol panjang lebar ini nggak cukup nih, 1 Siap, jam Bang. atau 2 jam. Siap. Cuma kita keterbatasan waktu. Terima kasih Pak banyak Haji. atas kehadirannya di Baik. reses 3 saya ini. Ini adalah malam yang ketiga ya. Malam ketiga ya, Malam semenjak ketiga. dari hari Rabu kemarin ya. Masih ada 2 Titik lagi? titik lagi. Besok di Jati Raden, kemudian besoknya lagi di Jati Asih? Rumah budaya juga ya? ya. Iya. Mudah-mudahan reses saya, karena ini adalah menggunakan anggaran APBD ya, Betul. betul-betul kita optimalkan dan kita maksimalkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Luar biasa. Demikian kalau rujuk perbincangan kami yang sangat menarik dan informatif dari sosok wakil rakyat Haji Edi. Kita doakan agar Amin. beliau senantiasa sehat selalu Pak Haji. Amin. Terima kasih, Bang. Dimudahkan Sehat dalam selalu. karir politiknya Pak Haji ya. Amin. Baik. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.